Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya Ilham Prayata Judi, peserta KKN Back Village ketiga dari Universitas Jember. Dan di sini saya mencoba akan menjelaskan yang pertama yaitu terkait materi pentingnya memahami segmentasi pasar dari pemilik usaha pakaian, kerudung dan juga pakaian hari-hari yang pemilik usaha tekuni. Jadi sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu arti dari segmentasi pasar. Kan mungkin selama ini orang-orang hanya menjalankan suatu usaha tanpa mempelajari bagaimana itu segmentasi pasar, yang dimana segmentasi pasar ini merupakan hal yang urgent untuk kita pahami bersama, sehingga kita tahu bagaimana arah berjalannya dari usaha yang akan kita tekuni tersebut. Di sini saya mencoba mengutip dari menurut ahli. Jadi yang pertama di sini ada Kotler tahun 2004 yang menjelaskan bahwa segmentasi pasar pada intinya yaitu mengelompokkan dari suatu kelompok masyarakat, yang dimana nanti dari kelompok itu pemilik usaha akan membedakan bagaimana dia cara mengelola usaha itu, seperti cara dia bersikap kepada konsumennya, terus bagaimana dia menjajakan barang usahanya tersebut sehingga bisa diterima dengan baik oleh konsumen yang akan membeli usaha tersebut. Lalu di sini juga kutipan menurut Kasali pada tahun 2000. Ini saya ambil dari jurnal. Sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu mengelompokkan. Intinya itu mengelompokkan sehingga nanti akan ada titik temu, yang dimana titik temu itu akan mengkerucut, akan dijadikan bagian-bagian, yang kemudian bagian-bagian itu diharapkan akan memahami dari usaha yang akan kita jalani. Lalu kita masuk ke poin syarat segmentasi pasar. Yang pertama yaitu bisa diukur, yang kedua yaitu bisa dijangkau, yang ketiga ini cukup besar, yang keempat bisa dibedakan, dan yang kelima bisa dilakukan. Jadi yang dimaksud bisa diukur yaitu segmentasi pasar haruslah sesuatu yang bisa diukur, baik itu pengukuran dalam segi luasnya segmen yang akan kita tuju, besarnya segmen yang akan kita tuju, dan juga daya beli dari konsumen yang akan kita tuju. Lalu yang kedua yaitu bisa dijangkau, yang artinya strategi pemasaran yang diterapkan bisa dilakukan dan dapat melayani segmen pasar dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga cukup besar, maksudnya ini kita harus memilih segmen pasar kita ini apa hanya sekelompok orang saja atau kita lebih tertuju ke suatu masyarakat yang intinya itu kita bisa menjajakan barang itu lebih luas. Jadi nggak hanya ke 1-2 konsumen seperti hanya khusus anak kecil atau orang dewasa. Jadi kita harus mengelompokkannya itu dalam hal yang lebih besar. Lalu yang keempat bisa dibedakan, yang artinya harus dapat dibedakan dengan jelas antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Misalnya di sini kan ada pemilik usaha yang biasanya segmen pasarnya itu sama. Maka sebaiknya menurut ahli kita harus bisa membedakan segmen pasar kita. Kalau memang tujuannya hanya untuk desa tersebut, kita ya sudah fokuskan ke desa tersebut. Tapi jika ada kompetitor yang memang mengambil desa itu, maka kita harus memiliki inovasi dari usaha tersebut. Dan yang kelima yaitu bisa dilakukan, maksudnya untuk kita menjangkau segmen pasar itu ya kita harus rasional juga, nggak boleh muluk-muluk sehingga takutnya nanti usaha yang kita tekuni itu nggak dapat dipahami sama segmen pasar kita. Lalu yang selanjutnya itu ada tujuan segmen pasar. Yang pertama yaitu mempermudah pembukaan pasar, lalu upaya melayani konsumen lebih maksimal, strategi pemasaran semakin terarah, mengenal kompetitor yang mempunyai segmen serupa, dan mengevaluasi target serta rencana bisnis. Jadi tadi sudah sedikit saya singgung bahwasanya segmen pasar ini hal yang sangat penting sekali untuk dipahami sama pemilik usaha. Yang khususnya di sini yaitu kerudung sama baju pakaian sehari-hari. Kalau kita sudah memahami segmen pasar kita, maka kita akan lebih mudah dalam mengelompokkan
target konsumen kita. Masa kita dulu kan nggak mungkin kita targetkan pasarnya ke orang laki-laki, maka di situ akan perlu suatu segmen pasar, misal ke mahasiswa saja, atau ke misal madrasah yang di situ notabene kan kerudungan semua, maka itu bisa dijadikan segmen pasar kita. Jadi intinya tujuan dari segmen pasar itu seperti itu. Lalu selanjutnya itu jenis segmentasi pasar. Di sini sedikit saja saya singgung, ada 4 karena usaha yang ditekuni dan saya ambil pada KKN kali ini yaitu usaha mikro. Yang pertama itu jenis segmentasi geografis, yang kedua demografis, yang ketiga perilaku, dan yang terakhir yaitu psikologis. Jadi kalau geografis ini seperti berdasarkan daerah asal atau tempat tinggalnya. Nggak mungkin kalau misal ada daerah yang mayoritasnya itu orang Kristen, masa kita kan menjadikan segmen pasar itu untuk tempat jualan kerudung, kan nggak mungkin juga. Lalu demografis yaitu seperti jenis kelamin, usia, keluarga, pendidikan, dan pendapatan dari usaha itu. Misal kita yang menjual kerudung tadi ya segmen pasarnya khusus ke cewek untuk para perempuan. Lalu yang ketiga yaitu perilaku. Jadi di sini kita harus mengkelompokkan berdasarkan pengetahuan sikap, penggunaan atau respon. Jadi misalnya kita ke suatu tempat daerah yang notabene di sana banyak orang Madura ya, maka biasanya nadanya agak tinggi. Maka kita harus sedikit merendahkan bagaimana cara menyikapi segmen pasar kita itu. Gak boleh kita terus karena mereka wataknya keras, kita juga keras, kan nanti gak dapat gitu loh usaha kita ke mereka. Yang terakhir yaitu psikologis. Jadi kayak pola sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadiannya. Gak mungkin kalau kita menjual pakaian kita dengan mungkin kualitas yang tinggi, harga yang tinggi, kita jual ke orang desa. Kan nggak mungkin juga, di sana segmen pasarnya juga kurang tepat. Ya ini sedikit tahapan ya segmen pasar, mungkin saya sebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama itu tentukan target segmentasinya, apa kita mau ke desa-desa atau khusus kota misalnya. Lalu kenali karakteristik psikologis dari pelanggan yang tadi sedikit saya sebut. Yang ketiga yaitu mengolah dan mengendalikan data. Jadi dari 2 hal yang sudah kita lakukan ini, coba kita kerucutkan lagi data tersebut sehingga kita dapat mengambil kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu tentukan diferensiasi dan positioning kita. Ya intinya kita sudah harus gerak karena kita sudah mendapatkan data tersebut. Ya mungkin sedikit penjelasan dari saya terkait segmentasi pasar dan usaha ini, semoga bermanfaat nanti. Amin. Dan kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, mungkin setelah ini bisa kita lanjutkan ya. Ya mungkin saya tutup dulu. Terima kasih.